Sebutkan judul penelitian, model proporsi tabaru dan ujrah pada bisnis asuransi umum syariah di Indonesia. Sebutkan siapa penelitinya. Penelitinya bernama Novi Puspitasari yang berasal dari Universitas Jember. Jelaskan apa motivasi penelitiannya. Yang pertama, pemerintah perlu mengatur masalah pembagian proporsi tabaru dan ujrah sampai saat ini. Yang kedua, fenomena yang terjadi di lapangan saat ini adalah terdapat perbedaan besaran proporsi pembagian tabaru dan ujrah antar perusahaan asuransi umum syariah. Bahkan proporsi pembagian tabaru dan ujrah bisa mengalami perbedaan setiap tahunnya pada sebuah entitas asuransi umum syariah. Yang ketiga, belum adanya literatur yang secara lengkap mengulas tentang penentuan proporsi tabaru ujrah. Yang keempat, para peneliti sebelumnya masih kurang menyeluruh mengenai pembahasan tabaru dan ujrah pada perusahaan asuransi umum syariah. 4. Sebutkan pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan proporsi tabaru dan ujrah? Sebutkan peneliti sebelumnya. Yang pertama, Anggraini pada tahun 2009, Tanah Segaran pada tahun 2008, Maisami dan Kwon pada tahun 1999. Yang keenam, jelaskan teori yang melandasi penelitian. Teori yang melandasi penelitian ini adalah fund teori. Fund teori adalah di mana kepemilikan dana yang tidak mengutamakan profitabilitas kumpulan dana adalah unit operasi, pusat kepentingan, dengan tujuan tertentu atau bentuk aktivitas terdiri dari aset dan ekuitas. Kumpulan dana tidak dibebani dengan pemikiran personal. Kumpulan dana tersebut bebas dari perilaku, penilaian, atau bentuk dan isi laporan keuangan yang tidak disukai pada sebuah teori yang didasarkan pada personalitas. Setiap kumpulan dana ditujukan pada pencapaian tujuan dan pelayanan dimasukkan dalam aset merupakan makna utama untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep fund teori banyak digunakan pada sektor pemerintahan dan lembaga non-profit. Pada sebuah universitas, sebagai contoh, hampir keseluruhan penggunaan dana adalah dana khusus untuk sumbangan, dana pinjaman mahasiswa, dana prakerja, perusahaan dibentuk pihak asing, dan aktivitas pendidikan. Masing-masing dana ini memiliki spesifikasi pembatasan aset untuk tujuan tertentu. Fund teori dapat juga diaplikasikan pada area akuntansi keuangan lainnya. Misalnya, fund teori dapat digunakan dalam perbedaan antara aset dan ekuitas lancar dan tetap. Menurut Harhab 2008, fund teori adalah konsep di mana akuntansi dimasukkan untuk mengetahui sumber dana dan penggunaan. Tekanan adalah pada arus dana dan penggunaannya. Jelaskan pendekatan penelitiannya. Pendekatan penelitian kali ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu dengan mengeksplorasi dan memahami makna terkait suatu masalah yang dilihat dari pandangan kita sendiri berdasarkan teori yang telah dipelajari. Yang ke-8, sebutkan jenis datanya. Data yang diperoleh merupakan data kualitatif berupa jawaban langsung dari narasumber yang ditulis kembali. Sebutkan sumber datanya. Sumber data berasal dari wawancara langsung dari beberapa narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Yang ke-10, jelaskan teknik analisis datanya. Teknik pengumpulan data menggunakan metode analisis data induktif, yaitu dengan cara menganalisis data yang berasal dari fakta-fakta khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Sebutkan keterbatasan penelitiannya. Pada penelitian kali ini belum memberikan bukti secara empiris akan validitas model penelitian yang dihasilkan tersebut dengan menguji proporsi yang telah dihasilkannya. Dengan demikian, penelitian yang akan datang diharapkan untuk menguji model dan proporsi penelitian tersebut dapat menggunakan data-data kuantitatif, sehingga nantinya proporsi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dibuktikan dan menjadi hipotesis penelitian. Yang ke-12, yakni buatlah judul penelitian baru yang sesuai dengan keterbatasan penelitiannya, yakni proporsi dana berdasarkan tabaru dan ujrah pada bisnis asuransi umum syariah di Indonesia.